Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian jamaah yang bertanya, lalu bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui standar mana seorang da'i yang layak untuk diambil ilmunya, dan mana orang yang bicara masalah agama tapi sebenarnya dia tidak layak untuk diambil ilmunya? Saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya ini bersumber dari keterangan para ulama. Bagaimana cara mereka membuat alat ukur untuk melihat apakah orang ini layak untuk dijadikan sebagai guru ataukah tidak. Standar itu sudah ada. Kita akan sebutkan di antaranya. Yang pertama, seorang da'i ahlus sunnah dan dia adalah seorang ulama yang layak untuk diambil ilmunya adalah orang yang bisa bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena syarat mutlak untuk bisa paham isi Quran adalah paham bahasa Arab. Karena itulah para ulama sejak masa silam, bahkan sejak zaman sahabat, mereka menekankan bagi orang-orang yang baru saja masuk Islam untuk belajar bahasa Arab. Diriwayatkan oleh Umar bin Yazid bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang isi suratnya, amma ba'du fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul qur'ana fa innahu arabiyyah. Amma ba'du, setelah menyampaikan muqaddimah, Umar menyampaikan isi suratnya. Pelajarilah sunnah Nabi SAW dan pelajarilah bahasa Arab. Pahami Al-Quran dengan bahasa Arab, fa innahu arabiyyun, karena Quran itu turun dengan bahasa Arab. Kemudian dalam riwayat yang lain, Umar radhiyallahu anhu juga mengingatkan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang pandai ilmu nahwu akan dimudahkan dalam semua cabang ilmu agama. Karena itu para ulama mengatakan mustahil ada orang bisa bicara agama dengan lurus kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Sebab sekian banyak referensi yang disediakan oleh para ulama yang mungkin jumlahnya jutaan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belum ada 1%. Anda kalau punya kesempatan umroh, mungkin mampir ke Masjid Nabawi, Anda bisa naik di perpustakaan Masjid Nabawi. Dalam ruangan yang demikian luas, isinya kitab-kitab para ulama, semuanya berbahasa Arab. Dan mungkin ada banyak kitab yang judulnya saja belum pernah kita kenal, bahkan nama penulisnya kita nggak pernah kenal. Subhanallah, dan itu belum pernah tersentuh dalam terjemahan bahasa Indonesia. Maka kalau ada orang yang bicara masalah agama dan dia ditokohkan tapi kemudian kosong dari bahasa Arab, itu mustahil. Karena standar ini standar normal. Tidak mungkin orang bicara masalah agama sementara dia tidak paham referensinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang yang bicara agama, dia bicara serius, meskipun terkadang dia guyon, tapi tidak dominan. Sebab ketika kita belajar dalam forum kajian dan majelis ilmu, yang disampaikan itu ilmu dan bukan dagelan. Karena itu guyon dalam Islam tidak dilarang, tapi banyak guyon menghilangkan wibawa. Disebutkan dalam beberapa keterangan seperti di kitab Manthurul Hikam dinyatakan, al-mizah ya'kulul haibah kama ta'kulun narul hatabah. Yang namanya guyon itu bisa menghilangkan wibawa sebagaimana layaknya api yang makan kayu. Sebagian hukama mengatakan, man kathura mizahuhu zalat haibatuhu wa man dzukira khilafuhu tabat ghaibatuhu. Barang siapa yang sering guyon, maka wibawanya akan hilang. Sehingga guyon itu bukan materi utama dalam berbagai macam majelis ilmu. Anda bisa lihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan pengaduan dari Bani Israel. Pada saat Bani Israel mengatakan, wahai Musa, ada di antara kami yang terbunuh, siapa pembunuhnya? Kemudian Musa mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Maka mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu guyon. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lalu Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari sifat sebagai orang yang bodoh. Maka pertanyaan serius ketika dijawab dengan guyon, itu dianggap sebagai kebodohan. Makanya pada waktu Musa menjawab pertanyaan kaumnya yang serius, lalu kaumnya menuduh Musa guyon,
Musa mengatakan, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk jadi orang bodoh. Sehingga jawabanku ini serius, bukan jawaban kebodohan. Karena itu guyon boleh, tapi kalau terlalu sering guyon itu hal yang menjatuhkan wibawa, dan itu bukan materi utama yang seharusnya kita cari. Yang ketiga, di antara yang perlu untuk kita waspadai dan bagian dari pembeda antara dai yang sebenarnya dengan dai yang tidak selayaknya kita jadikan sebagai guru adalah berkaitan dengan masalah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan. Innal kadzibata alayya laisa kadzibatin alaikum. Berdusta atas namaku dosanya tidak sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Karena itulah, kalau ada orang yang dia suka menyampaikan hadis palsu, atau dia menyampaikan hadis-hadis yang tidak ada sanadnya, atau hadis-hadis yang sama sekali tidak ada sumbernya, mohon maaf, ini dosa besar. Dan bisa jadi dosa besar itu disampaikan di masjid. Padahal kita tahu ketika orang berbuat dosa besar di masjid adalah hal yang sangat tercela. Tapi ada orang yang kadang menyampaikan dosa besar di masjid dan dia tidak sadar. Salah satunya adalah menyampaikan hadis palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang bicara agama murni hanya sebatas menggunakan logika, kosong dari dalil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, "Iyyakum wa ashabar ra'yi, fa innahum a'da'us sunan." Waspadalah dengan orang yang hanya bisa menggunakan logika, karena mereka adalah musuh sunnah. Ayathumul ahaditsu ayyauha. Mereka kesulitan untuk menghafal hadis. Fasuilu, kemudian ketika ditanya masalah agama, fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya dia menyampaikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, kemudian dia menyimpang dan ngajak orang lain untuk menyimpang. Waliyadzubillah. Ini beberapa kriteria yang bisa kita jadikan sebagai standar, bukan dalam rangka untuk menggurui siapapun, tapi standar seperti ini sudah hal yang biasa disampaikan oleh para ulama di masa silam, yang mungkin di masa sekarang jarang orang mengetahuinya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi kriteria yang bermanfaat untuk kita dan panduan yang bermanfaat bagi kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah.